Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa khatamin nabiyyin. Sayyidina wa maulana Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز واعلموا أن فيكم رسول الله. معاشر الحبايب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين والحاضرات، بالخصوص صاحب المجلس الحبيب يوسف من الحبيب علوي من حبيب حسن بفقيه، الحبيب علوي بن حسن بفقيه، وكافة الحبائب الحاضرين، والحبيب حامد بن عبد الله الكاف، وكافة الحبائب الحاضرين حفظهم الله ورعاهم وبلغ ما كل ما رجوه من خير الدنيا والآخرة، وحماهم وحفظهم من كل سوء مكروه وفتنة وبلاء. Amin ya rabbal alamin. Semoga insyaallah kita yang kumpul dalam majlis ini selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, selalu mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah. Moga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sampaikan segala hajat-hajat kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat dan taqwa, dalam sehat dan afiat. Moga Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga kelak insyaallah kita mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, lalu datanglah malaikat Jibril duduk bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasul mendengar suara. Malaikat Jibril pun langsung mengangkat kepalanya ke atas dan menjelaskan pada Nabi kita Muhammad. Itu suara pintu langit yang dibuka. Baru hari ini dibuka, tidak pernah dibuka sama sekali sebelumnya. Lalu tidak lama kemudian tiba-tiba turunlah satu malaikat. Malaikat turun dan datang kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril kembali menjelaskan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah malaikat turun hari ini, tidak pernah turun melainkan hanya hari ini. Lalu malaikat tersebut menyatakan kepada baginda Nabi kita Muhammad, beruntunglah, bahagialah engkau, bergembiralah engkau dengan dua cahaya. Abshir binurain lam yu'tahuma ahadun qablak. Bergembiralah dengan dua cahaya yang tidak pernah diberikan oleh Allah sebelum engkau. Apa cahaya tersebut? Lalu dijelaskan, Fatihatul Kitab wa akhiru suratin minal Baqarah. Surat Fatihah dan akhir surat dari suratul Baqarah. Dan nyatakan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi ila akhir surah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Dari cerita ini ada berbagai macam petunjuk kepada kita sekalian. Di antaranya suratul Fatihah adalah surat yang istimewa, dan akhir suratul Baqarah juga ayat yang istimewa. Ini untuk kita, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan dari awal cerita tadi yang dibawakan, di situ menunjukkan bagaimana istimewanya baginda Nabi Muhammad. Beliau mendengar suara yang ada di langit. Ada yang kira-kira dengar suara di atas? Malaikat yang dengar bersama Nabi. Orang-orang lain gak bakal kedengeran. Tapi Nabi Muhammad mendengar suara di langit. Itulah beliau pernah menyatakan, inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un. Aku melihat yang tidak kalian lihat, dan aku mendengar yang tidak kalian dengar.
Nabi Muhammad bilang seperti itu. Yang beliau lihat nggak sama dengan yang kita lihat. Apapun dilihat oleh baginda Nabi kita Muhammad. Sampai malaikat yang berada di langit kelihatan sama Nabi Muhammad. Attatis sama'u haqqalaha an ta'id. Langit itu bersuara, berbunyi. Memang haknya untuk bersuara, berbunyi. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun sajidun jabhatahu ilal ard. Tidak ada tempat di langit untuk kira-kira ukuran 4 jari saja, melainkan ada malaikat yang sedang sujud di langit. Jadi Nabi Muhammad lihat berapa banyak malaikat yang lagi sujud di langit. Di bumi yang sujud rame apa enggak? Rame enggak yang sujud di bumi? Ada tempat yang banyak sujud, tapi kalau dibanding-banding tempat yang kosong lebih banyak apa tempat yang sujud banyak? Rasulullah jelaskan di langit. Nah di situ Rasulullah itu melihat, kelihatan sama Rasul. Itulah kalau kita dengar dalam kitab Walid Daibaknya, sam'uhu yasma'u sariral qalam. Pendengaran Nabi kita Muhammad mendengar suara malaikat yang sedang menulis di Lauhil Mahfuz. Malaikat lagi nulis di Lauhil Mahfuz, Rasulullah dengar. Basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib. Pandangan beliau sampai 7 lapis langit, kelihatan terang sama Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Ada enggak manusia seperti ini? Basyarun la kal bashar, manusia yang beda dari semua manusia yang ada. Masyarul hadirin, semua makhluk yang lain itu tahu kalau Nabi Muhammad itu Rasulullah. Ma min syai'in khalaqallah illa wa ya'lamu anni Rasulullah. Tiada sesuatu yang diciptakan Allah melainkan sesuatu itu tahu aku Rasulullah. Illa asyal insi wal jin, melainkan yang tukang maksiat, bangsa manusianya maupun bangsa jin. Masyarul hadirin, semua itu tahu, apapun yang ada di seputar kita ini tahu akan Rasulullah. Pakaian yang kita pakai pun, pakaian yang dipakai oleh manusia, tahu Rasulullah. Karena itu kalau kita maksiat itu malu banget. Yang kita pakai tahu, yang kita makan tahu. Tahu sama Rasulullah. Tiba-tiba yang pakai maksiat sama Allah. Oh, keterlaluan kan? Yang pakai enggak sholat. Yang pakai enggak baca Quran. Ini sebetulnya sesuatu yang besar yang terjadi pada kita kalau sampai seperti itu. Tapi kalau orang yang pakai itu, orang yang suka sholat, orang yang suka ibadat, yang suka zikir, pakaian itu pun ikut gembira. Masyarul hadirin rahimakumullah. Sebagai penutup, banyak sebetulnya kalau kita bukakan cerita-cerita dari hadis tadi yang dinyatakan segala sesuatu tahu sama Rasulullah. Banyak. Apa saja tahu. Tambah lagi di masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tampak dengan jelas. Kan Rasulullah pernah lewat ada batu ngucapin salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu tahu sama Nabi Muhammad. Pohon kenal sama Nabi Muhammad. Hewan-hewan kenal sama Nabi kita Muhammad. Satu saja contoh dari hewan-hewan yang begitu banyak. Ya kalau kita jatakan kita baca di Maulid, ya, wadhabbu wal ghazalah yashhadani laka birrisalah. Dia kita Maulid debat itu ya. Jadi dhab biawak atau hewan biawak yang dinyatakan sebagian, wal ghazalah rusa yashhadani laka birrisalah, ngucapin syahadat nama Nabi kita Muhammad. Tahu enggak ceritanya kira-kira? Bagaimana ceritanya dhab biawak ngucapin syahadat? Bagaimana ceritanya biawak ngucapin syahadat atau rusak ngucapin syahadat? Pernah tahu apa enggak? Nah, ini yang perlu kita tahu biar kita lebih dekat sama Rasul, biar kita lebih cinta sama Rasul. Itulah yang dinyatakan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Saya akan bawakan cerita bukan tentang dhab dan biawak tapi serigala. Serigala itu bukan sekedar tahu sama Rasul, ngajak orang biar dekat dan ada hubungan sama Rasul. Seakan-akan serigala itu dakwah, ngajak orang sampai masuk Islam orang gara-gara serigala. Jadi masuk Islamnya oleh sebab serigala. Hebat enggak serigala? Memang serigala hebat, serem. Siapa bilang hebat? Ya. Serigala langsung narkam. Ini dinyatakan tentang masuk Islamnya Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an. Salamah bin Aqwa masuk Islam, kenapa dinyatakan? Ya sebagaimana banyak pendapat menyatakan Salamah masuk Islam. Salamah ini perlu kita tahu dulu. Orangnya memiliki kecepatan lari yang luar biasa. Kecepatan larinya bisa mengejar kuda. Di samping itu beliau pemanah ulung, jago panah. Kalau sudah melempar anak panah beliau bakal bilang, "Khudha wa ana binul Aqwa, al-yauma yaumur ridha." Beliau kan Salamah ibnul Aqwa. Ini suatu waktu sebab beliau masuk Islam, beliau lagi menggembalakan kambingnya. Begitu banyak kambing yang digembalakan. Karena kalau orang di Arab menggembalakan kambing bukan 3, 4, 5 ekor, ratusan sampai ribuan.
Banyak. Kalau nggak percaya nanti datang ke Arab. Coba lihat gimana orang sana ngembalakan kambing. Banyak jumlahnya. Karena itu nggak heran Rasulullah bagi-bagi kambing, satu orang dikasih 1000, satu orang dikasih 1000. Memang satu orang mengembalakan banyak. Salamah ibn al-Aqwa lagi mengembalakan kambing. Tiba-tiba dari depan ada seekor serigala. Langsung mencamplok kabirnya. Waktu melihat gitu, Salamah langsung ambil kayu, pentungan kayu, dikejar. Nggak lama udah di depan serigala karena beliau punya kecepatan lari. Ya, serigala aja bingung kali ya. Biasanya nggak kayak gini orang ngejar ya. Dia nyaplok seekor kambing, nggak lama Salamah udah di depannya. Langsung dilepas kambing dari mulut serigala tersebut. Sambil mundur serigala itu berucap, "Atamna'u rizqan razaqanillahu iyyah." Apakah kamu mencegah rezeki yang Allah kasih padaku? Kok bisa ngomong? Ya. Sampai bukan inti aja yang bingung. Salamah bingung. Ajaban lidhi'bi yatakallam, aneh kok serigala bisa ngomong. Kan serigala bisa ngomong bahasa Arab lagi ya. Kita aja ngomong bahasa Arab nggak bisa, ya. Ini tiba-tiba serigala ngomong pakai bahasa Arab, bagus lagi bahasanya ya. Ngulangin aja repot, coba ulangin bisa nggak? Setelah itu serigala ketika ini ajaban lidhi'bi yatakallam, aneh kok serigala bisa ngomong. Serigala kembali menjelaskan. Wa ajabu min hadza, ada yang lebih aneh lagi. Nabiyun wara'a hadzal jabal, ada wara'a hadzal wadi, ada duanya. Yad'u ila Allah fala tujibuh. Nabi di belakang gunung ini ngajak kepada Allah, tapi kalian enggak terima ajakannya. Masya Allah, hebat serigala ini ya, hebat enggak? Yang hebat Nabi Muhammad. Serigala aja ikut dakwah, ya. Masa kita enggak kan ya? Nabi di belakang lembah ini ngajak kepada Allah, tapi kalian enggak ikuti, itu lebih aneh kata serigala. Salamah kembali bertanya, "Wa man hadzal nabi wa innahu terus ditanya. Wa fi aina? Jelaskan. Singkat cerita dinyatakan Nabi itu ada di kota Madinah, enggak jauh dari tempat itu. Akhirnya Salamah pengen datang ke Nabi, tapi beliau bingung kan kambingnya banyak. Lalu beliau berkata, "In ataituhu huwa wa man li bi aghnami." Kalau aku datang kepada Rasul tersebut, Nabi, siapa yang ngurusin kambingku? Kata serigala itu, "Ana laha, aku yang bakal jaga kambingmu." Sallu ala Nabi. Serigala amanat apa enggak kira-kiranya? Serigala amanat apa enggak? Salamah aja percaya ini suatu hal yang luar biasa, pasti amanat. Sekarang yang jadi bingung orang yang enggak amanat. Serigala aja amanat, masa orang? Banyak enggak yang enggak amanat orang? Urusan negara ini kalau amanat aja semua Masya Allah tentrem. Negeri ini kaya raya, selalu disebut kaya raya, tapi berantakan terus ya. Ini karena apa? Ya karena amanat pasti. Akhirnya pergilah Salamah karena percaya udah sama serigala yang berjanji. Datang sama Nabi Muhammad sallallahu. Bertemu sama Nabi langsung, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Masuk Islam langsung. Nabi bertanya, kok tiba-tiba datang langsung masuk Islam? Apa sebabnya? Ditanya. Dijelasinlah tentang cerita yang terjadi pada dirinya. Tentang serigala. Rasulullah bertanya, tapi Rasulullah nanti menjelaskan. Inilah Nabi kita Muhammad. Dia tahu seakan-akan apa yang terjadi. Tapi ketika orang ini bercerita, sahabat semua jadi dengar. Setelah diceritakan panjang lebar, Rasulullah menyatakan, "Irji' ila ghanamik." Pulanglah kamu ke kambing-kambing. Satajiduha wafiyah. Kamu dapat kambing pasti utuh, enggak ada satu pun yang dicaplok, dikhianati oleh serigala. Sallu ala Nabi. Pulanglah Salamatul Aqwa. Lalu dia lihat serigala lagi keliling-keliling jagain kambing. Masya Allah, serigala jagain kambing. Bisa hebat kayak gitu. Karena apa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu. Itu serigala jadi hebat karena Nabi Muhammad. Masa kita umatnya Nabi Muhammad? Kalau kita benar-benar sama Nabi Muhammad, pasti kita hebat. Masyarul hadirin, setelah itu Salamah lihat langsung diambillah seekor kambing, disembelih, dikasihkan hadiah kepada serigala. Inilah kalau kita ada hubungan sama Nabi pasti dapat hadiah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita sekalian. Allah barik fi Habib Yusuf bin Alwi bin Hasan Bafaqih. Allah barik fi. Allah sampaikan semua hajat, dimudahkan segala urusan, diberkahi, diberikan ilmu yang manfaat, diluaskan lagi ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa aqul lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.